Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdanillah wa syukurillah. Wa shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari ini kita sampai pada hari ketiga masa orientasi pengenalan madrasah. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak sekalian, kita masuk pada materi yang kelima, yaitu karakter moderasi beragama dan kebangsaan. Kita harus diawali dengan pengertian dari moderasi beragama. Moderasi beragama adalah kemampuan memadukan antara kebenaran teks dan konteks keagamaan secara dinamis dan tidak terjebak pada cara berpikir yang terlalu bebas. Artinya begini, banyak di antara kita dan di kalangan kita yang kadangkala salah memahami baik secara teks ajaran agama maupun konteks ajaran beragama. Baik penafsiran, pemaknaan terhadap Al-Quran dan hadis secara teks maupun konteksnya. Inilah yang harus kita pahami agar kita tidak terjebak pada cara berpikir yang terlalu bebas dan mengabaikan rambu-rambu beragama secara benar. Dasar hukum pada moderasi beragama adalah falsafah negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Kita terdiri dari berbagai ras, bangsa, dan suku, tetapi kita dalam satu ikatan, yaitu bangsa Indonesia. Sebagai seorang muslim, dalam ajaran Islam sudah disampaikan melalui surat Al-Hujurat ayat 11 sampai ayat 13. Di sana dengan jelas mengatakan bahwa kita terlahir dari seorang laki-laki dan perempuan dari berbagai bangsa dan berbagai suku dengan satu tujuan, yaitu saling mengenal, saling berkomunikasi, saling bersosialisasi. Dan dengan jelas Allah sudah menegaskan orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan dari moderasi beragama adalah pertama, komitmen beragama. Kita sebagai muslim tentu harus punya komitmen yang kuat terhadap agama kita, baik dari sisi keimanan, keislaman, dan keihsanan kita. Kita sudah diajarkan oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, bagaimana cara menghargai baik sesama umat beragama maupun sesama antar umat beragama. Dicontohkan oleh Nabi ketika perjanjian Hudaybiyah di Madinah, bagaimana kedudukan seorang muslim terhadap orang-orang kafir. Tidak serta-merta kita sebagai muslim langsung memerangi orang kafir. Kita boleh bertahan dari serangan orang kafir ketika kafir itu membahayakan diri kita. Nah, tapi setidaknya kalau tidak membahayakan, maka kita dilarang keras untuk membunuh orang kafir tersebut. Apalagi kita sesama muslim. Beberapa tahun akhir ini sudah sering kita lihat bagaimana ada beberapa kelompok yang saling mengkafirkan di antara kita. Padahal Al-Quran sudah sangat jelas menggarisbawahi untuk tidak saling mengolok-olok, tidak saling mencela, tidak memberikan prasangka yang buruk.
baik dari satu kaum terhadap kaum yang lainnya. Yang kedua adalah sikap toleransi kita terhadap sesama muslim maupun di luar muslim. Itu sangat jelas diajarkan oleh Nabi kita, bagaimana Nabi kita menolong, menghargai, menghormati yang bukan muslim, sekalipun itu kafir. Bahkan orang kafir pun masih ditolong oleh Nabi. Jadi kalau kita dalam bermuamalah, selagi tidak mengganggu akidah kita, maka kita dibolehkan untuk bermuamalah dengan non-muslim, kecuali sudah pada tingkat akidah, maka itu tidak dibolehkan. Dalam jual beli, dalam berpolitik, dalam berbudaya, bersosial, berteman, bertetangga, itu dibolehkan. Maka jangan heran ketika sekarang orang, ada yang umat muslim mengatakan selamat Natal. Meskipun dari berbagai pihak ada kontroversi. Nah, kita tidak diambil kontroversinya, tapi ajaran Islam sudah mengajarkan bagaimana kita bertoleransi dengan sesama umat beragama. Yang ketiga, tujuan dari moderasi beragama adalah agar kita tidak berbuat radikalisme. Radikalisme sebenarnya sudah ada sejak sebelum Islam datang. Bahkan setelah Islam diajarkan oleh Nabi. Kalau ada kelompok-kelompok Islam yang saling mengkafirkan, bahkan sampai membunuh saudaranya sendiri, itu adalah bukan yang dinamakan jihad. Jihad yang sebenarnya adalah fi amwalihim wa anfusihim. Dalam tataran tidak membunuh sesama muslim. Karena jelas Allah melarang seorang muslim membunuh muslim lainnya ataupun membunuh orang selain muslim tanpa alasan yang tepat dan benar. Alasan yang tepat dan benar menurut agama Islam. Apalagi kita hidup di bangsa Indonesia yang heterogen. Mungkin kita karena hidupnya di madrasah, maka banyak orang muslimnya. Tapi kalau kita hidup di Papua atau hidup di luar Jawa yang komunitasnya banyak non-muslim, pandai-pandailah kita untuk membawa diri kita. Jangan sampai siswa madrasah terjebak pada radikalisme. Bagaimana pengamalan kita, wujud sikap kita moderasi beragama di madrasah? Pertama, mengamalkan ajaran Islam dengan benar. Kita kerjakan sholat kita dengan benar, puasa kita dengan benar, zakat kita dengan benar. Kalau kita mampu, laksanakan untuk berhaji. Tidak saling mengklaim paling benar, apalagi menyalahkan. Bahkan sampai ada yang mengkafirkan. Itu tidak boleh. Sangat dilarang. Jangankan kita umat Islam, paman Nabi pernah bermimpi dengan Abu Lahab yang notabene adalah kafir. Ya. Paman Nabi tersebut adalah Abbas bin Abdullah. Ketika bermimpi, pada waktu itu Abu Lahab, Abu Jahal sudah wafat. Tetapi di dalam mimpinya dikatakan bahwa aku setiap hari Senin diringankan siksa. Nah, itu beritanya dari orang kafir. Dan itu dibenarkan.
apalagi kalau berita dari sesama muslim. Oleh karena itu segala sesuatu ketika belum jelas maka kita harus bertabayun. Yang kedua, saling menghargai perbedaan madhab. Karena kita banyak madhab, maka wajar kalau yang satu kunut, yang satu tidak kunut, jangan menjadi persoalan. Yang ketiga, bagi anak sekalian, jangan sampai kita bertindak membuli sesama teman, baik verbal maupun non verbal, baik dari sisi perkataan maupun perbuatan. Yang ketiga, yang keempat, tidak memberi panggilan yang buruk atau gelar yang buruk. Itu sering terjadi, Anda memanggil satu dengan nama bapaknya, nama orang tuanya, bahkan ada dengan nama julukannya, yang di mata ajaran Islam tidak baik. Bagaimanapun nama adalah doa, dan itu menjadi doa orang tua kita, maka hargailah doa kita sebagai sesuatu yang mudah-mudahan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, anak-anak sekalian, berakhlakul karimah. Marilah kalian tunjukkan akhlak yang baik ketika baik Anda selama PJJ maupun nanti ketika tatap muka. Alangkah indahnya ketika siswa-siswi PAN 1 Cirebon berakhlak sopan, santun, dan islami. Itulah anak-anak sekalian yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat belajar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.